Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Saya harap saudara-saudara dalam keadaan sehat. Saat ini saya sedang ada di workshop, sedang ada perbaikan AC Hino 700. AC-nya masuk tidak dingin katanya drivernya. Nah, jadi setelah saya cek, dia ada kebocoran di hose. Nah, ini dia kalau dikasih sabun dia keluar gelembung-gelembung. Oke, jadi udah fix, ini bocor di sambungan antara fitting ke hose. Jadi kalau bagaimana cara ngeceknya? Kita ngecek kebocoran. Kalau kita menggunakan gas freon atau gas untuk mengecek kebocoran, memang lebih afdol lah bahasanya ya, karena dia gas lebih ringan daripada udara. Tapi nggak semua perusahaan mau belikan untuk gas itu kan, karena kemampuan perusahaan beda-beda. Jadi saya modif itu dengan cara kasih tekanan angin, yaitu pakai kompresor AC split. Saya modifikasi, jadi kita kasih tekanan 250 PSI jadi kita kalau ngasih tekanan itu di manifold yang warna merah ini ya. Ini yang biru di palapnya ditutup, yang palap merahnya dibuka. Nah, lalu ini yang biasanya ini yang untuk suction, ini kita masukkan ke suction ya. Tapi kue couplernya harus dipindah. Jadi kita kasih tekanan 250 PSI. Nah, jadi untuk kasih tekanan angin supaya mencari kebocoran. Biasanya kalau ada kebocoran dia itu basah oli. Jadi untuk bapak-bapak yang punya mobil atau truk alat berat ya, sebenarnya untuk mengidentifikasi AC nggak bocor itu secara visual dulu. Misalkan ada basah oli, nah itu patokannya biasanya ada yang bocor. Misalkan bocor di hose, bocor di kondensor ya. Biasanya yang di luar-luar dulu pastikan. Misalkan AC nggak dingin nih, nah jangan langsung bawa ke bengkel, tapi identifikasikan dulu ya, yang bocor di mana nih, apakah ada kebocoran. Tapi biasanya kalau misalkan ada yang beku, biasanya dia itu ada kotor di evaporator. Nah, evaporator. Nah, tapi biasanya AC nggak dingin itu selain ada kebocoran, terus ada beku di evaporator, jadi blowernya biarpun dikasih putaran tinggi dia keluarnya kecil. Nah, itu juga biasanya beku. Bisa juga karena buntu. Kalau buntu gimana identifikasi buntu? Kalau buntu itu bisa juga di receiver dryer dia dingin. Kalau dipegang tuh dia dingin, itu udah pasti buntu. Nah, terus kalau AC tidak dingin juga, apalagi misalkan lemah pada saat kompresor digas kenceng baru dia dingin, itu biasanya kompresornya lemah. Nah, itu ya. Terus juga cara mengidentifikasi berapa tekanan yang normal pada AC. Pada AC tekanan normal yaitu RPM dia 1500 ya. Suctionnya itu antara ya, kita turunin dulu ya. Suctionnya itu antara 35 sama 21 PSI ya. Itu RPM engine 1500. Sedangkan tekanan tingginya ya, yang discharge-nya itu dia 199 sampai 227. Itu standar normal dari Denso ya. Jadi untuk suction-nya itu 21 sampai 35 PSI. Terus kalau untuk discharge-nya itu 199 sampai 227. Bagaimana Pak? Misalkan ada pertanyaan, bagaimana di bawah itu? Kalau di bawah itu kemungkinan bisa bocor. Nah, ada juga dia tekanannya tinggi, yang sini rendah. Nah, itu kalau itu biasanya itu ada udara di saluran. Jadi kalau ada udara di saluran itu nggak boleh. Kalau freon syaratnya dia nggak boleh ada udara di saluran. Kalau ada udara di saluran dia nggak mungkin dingin, karena apa? Tekanannya pasti tinggi. Ya, di atas 250, yang di suctionnya udah rendah. Nah,
itu ya. Terus gimana Pak kalau dia buntu? Kalau dia buntu dia di bawah 0 ini, min 30 PSI, dia itu ada kebuntuan ya. Pada saat AC dihidupkan dia langsung turun suctionnya. Nah, itu min 30 PSI berarti dia ada buntu. Nah, itu ini kalau untuk kita mengidentifikasi melalui manifold gate ini. Tapi kalau bagi yang orang awam ya, yang belum bawa ke bengkel ya, identifikasinya yaitu melalui visual aja dulu. Misalkan Anda punya mobil Toyota kah atau yang lain ya, identifikasikan dulu. Kalau misalkan nggak dingin itu apa dulu, dilihat apa kondensor ada yang bocor, ada selangnya ada yang basah oli, kondensornya basah oli ya. Nah itu jadi Anda jadi sedikit banyak ngerti lah ya itu. Jadi kalau misalkan ada kebocoran di evaporator Anda nggak tahu ya, mau nggak mau Anda harus bawa ke bengkel. Karena nah kedua juga saya mau kasih tahu, mengidentifikasi dia freon kurang itu biasanya dari side glass. Jadi kalau AC yang normal ini ya, normal dia itu ada sirkulasi di sini, dia nggak kayak susu ya, nggak susu tapi dia itu bening tapi ada sirkulasi itu. Jadi ini udah ketahuan bocornya ya, dia bocornya di selang. Jadi kita buka dulu, kita ganti hostnya, udah host langsung kita kasih tambah oli, kita cek lagi. Atau kita cek dulu, cek bocoran baru tambah oli, isi freon, vakum isi freon. Kalau apa gunanya vakum? Dia untuk mengeluarkan udara dari saluran. Kalau tidak divakum, ada udara di saluran, dia akan bermasalah, biasanya panas dia. Itu. Jadi AC itu wajib vakum. Nah, contohnya seperti ini kompresornya rusak ya, karena ada kebocoran di hose ya, olinya jadinya warna hitam, kompresornya rontok ini. Oke. Kalau bagi ada yang mau nanya masalah AC, silakan komen di bawah ya. Mau nanya AC alat berat kah, mobil kah, atau truk kah, silakan komen di bawah. Nanti saya tanggapin. Tapi jangan lupa like, share, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.